Monggo Pak Bayu. Oke, siap Pak Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tanya jawab kembali, kemarin kan ada beberapa yang masih belum, saya lanjutkan materi sedikit ya. Jadi setelah kita belajar beberapa circle sesuatu yang sudah berputar, kita akan membawa ke satu level yang kita sebut kemarin adalah Intan Sari. Kami punya program Bapak Ibu bagaimana membangun pertanian di dalam tingkat desa yang kita sebut desa mandiri. Nah, ini ada perwakilan dari desa, ada beberapa, nanti berharap Bapak Ibu pun juga menjadi tokoh-tokoh di desanya masing-masing. Nah, Intan Sari itu Bapak Ibu adalah usaha yang kita bangun untuk mencapai kemandirian. Kemandirian yang kita bangun nomor satu adalah kemandirian pangan. Kemudian yang kedua adalah kemandirian kesehatan. Dan yang ketiga adalah kemandirian ekonomi atau kesejahteraan. Tiga kemandirian ini adalah menjadi poin penting di dalam proses Intan Sari. Kita seringkali berpikir ketika kita di desa, kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi minta tolong, justru peluang kita menjadi orang sukses adalah ketika berada di desa. Kenapa saya katakan itu Bapak Ibu, di desa ini rata-rata ada penduduk sekitar 1000 kakak. Ini pasti rata-rata. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang jumlah kakaknya bisa lebih besar, betul ya? Nah, karena jumlah desanya itu tergantung Bapak Ibu, tapi percayalah, seandainya 1000 kakak saja, kita bisa menggerakkan ekonomi desa, maka betul-betul menjadi sumber penghasilan. Di antara Bapak Ibu siapa yang mau berarti bagi orang banyak? Semua ya. Siapa yang kepingin punya pabrik yang banyak? Alhamdulillah. Semua yang kita lakukan mulai materi kemarin hingga tadi malam itu akan membawa kita terpaksa akan memiliki pabrik. Memilikinya pabrik di mana? Karena kita punya pasar. Kalau Bapak Ibu mulai dari 3 kali 3, kemudian 300 meter, kemudian 1005. Nah, level setelah ini adalah tingkat basic. Boleh saya katakan ini tingkat dasarnya itu cuma di sini. Setelah Bapak Ibu lulus sampai di sini, Bapak Ibu masuk di Intan Sari. Di Intan Sari ini harapannya satu, ketika sudah di 1005 Bapak Ibu sudah punya market, sudah punya pasar. Kepengen bisnis yang bagaimana Bapak Ibu? Pendapatannya stabil atau naik turun? Nah, supaya pendapatannya stabil berarti pasarnya tetap atau tidak? Nah, siapa yang pasar tetap itu? Pasar tetap kita hanya di desa saja. Ini goal market kita, tidak muluk-muluk. Satu keluarga Bapak Ibu 1 bulan cukup uang 1 juta untuk makan? Dianggap cukup lah gitu ya. Untuk makan standar yang layak lah pokoknya gitu aja ya. Seandainya 1.000 kakak yang 1 bulan habis 1 juta, berarti berapa perputaran uang di desa dalam 1 bulan? 1 M. Itu pasti. Nah, selama ini di desa tetap makan atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu usaha, tidak usaha, ada barang, tidak ada barang, mereka tetap makan. Karena itu kita sebagai pejuang di sini. Sebagai pejuang yang saya maksud sebagai pejuang itu untuk desa kita sendiri, saya minta tolong, ayo perjuangkan. Sekarang kita berjuang untuk kesehatan dulu. Tadi Pak Bambang sudah singgung ya, cara buat rebusan, cara buat makanan, ada semua kan? Nanti untuk lengkapnya Bapak Ibu nanti minta ke Pak Bambang dikirimi
SOP, biar dikirimi pantangan, biar dikirimi makanan yang harus disediakan. Penyakit kira-kira di desa banyak atau tidak? Pasti atau tidak? Ke depan penyakitnya tambah banyak atau tambah sedikit? Kalau kita biarkan Bapak Ibu, maka semua orang akan sakit. Kalau Bapak Ibu tahu ada orang mau masuk jurang, kemudian dibiarkan, sebenarnya yang salah siapa? Yang tahu kan? Nah, ini saya minta maaf, ini apesnya Bapak Ibu karena datang ke sini. Betul, saya katakan apes. Kenapa saya katakan apes? Kalau kemarin tidak tahu, Bapak Ibu bisa cuek. Kalau Bapak Ibu sekarang tahu, ketika ada orang jalan yang salah, terus Bapak Ibu tidak tegur, saya jamin 100%, hatinya Bapak Ibu pasti akan terusik. Betul atau betul? Karena itu ayo berubah. Berubahnya bagaimana? Mereka harus kita selamatkan. Loh Pak, mereka tidak mau diselamatkan. Ingat zamannya Nabi dulu juga sama kok. Manusia itu kan kepenginnya jalannya sendiri kan. Bosan tidak diingatkan? Ya tidak bosan Pak, tapi yang ingatkan kadang-kadang bosan kan gitu kan. Tapi perjuangan. Bapak Ibu dulu waktu sekolah senang atau tidak? Ada yang senang, ada yang tidak senang Pak, gitu kan. Gurunya berusaha tidak ngajari supaya Bapak Ibu pinter. Tapi kita senang pinter atau tidak pada waktu itu? Buktinya apa? Malas belajar. Betul kan? Saya minta maaf. Kita akan menghadapi orang-orang yang tanda kutip akan sulit untuk diajar. Tapi saya katakan itu adalah ibadah. Bukankah salah satu tugas kita adalah membawa orang supaya berjalan dalam kebenaran? Setuju atau tidak? Nah, saya minta tolong. Bapak Ibu ketika mempraktekkan ini, Bapak Ibu berfungsi sebagai guru, sebagai panutan. Guru itu kalau bahasa Jawa digugu dan ditiru. Saya minta tolong, ayo mulai berubah dari keluarganya masing-masing supaya bisa digugu, supaya bisa dipercaya. Bapak Ibu tidak akan bisa membuktikan ke orang lain kalau Bapak Ibu tidak melakukannya sendiri. Seperti misal, saya sekarang sudah tanya, ini kan sudah hari kedua ya Bapak Ibu kesini ya. Badannya Bapak Ibu sehat, seger atau enggak? Enteng. Padahal pelatihannya berat atau tidak? Ada yang sudah pernah ikut pelatihan resmi biasanya? Di hotel atau di mana sekolah gitu ada? Berapa jam? Maksimal 8 jam. Capek atau enggak? Kita di sini kemarin pelatihan bukan 8 jam loh ya. Hampir sekitar 12 jam, betul ya? Lebih ya? Nah. Saya minta maaf, pagi ini harusnya siapa yang masuk angin pagi ini ada? Ngantuk wajar. Ngantuk itu wajar. Tapi artinya badannya enggak enak, meriang, masuk angin gitu. Padahal tidurnya jelas kurang. Capek pasti, apalagi duduk kedinginan sekali. Nah, saya kepengen membuktikan cuma satu kata, hanya dengan makan, hanya dengan minum-minum yang sederhana, tidak ada yang aneh-aneh kok minumannya, bisa mengubah kita menjadi sehat enggak? Cuman 2 hari loh ini. Seandainya ini Bapak Ibu teruskan sampai 5 hari, sampai 1 minggu, hidupnya Bapak Ibu akan sudah sangat berubah. Nah, saya minta tolong, pengalaman di sini tolong dilanjutkan di rumah. Nanti pasti tes dulu, Pak, nanti makan apa? Ya makan nasi Bapak Ibu, tenang saja. Tapi mulai dilatih dengan makan yang sehat. Sampai dijadikan itu sebagai gaya hidup. Sebagai testimoni Bapak Ibu adalah saya sendiri Bapak Ibu. Jadwal saya penuh, full, padat sekali. Kalau pekerjaan itu sudah over sebenarnya. Tapi saya bersyukur sekali kalau diberi kesehatan. Apakah kesehatan itu cuma pemberian? Bukan. Kesehatan itu tanggung jawab.
Kalau saya tidak bisa manage-nya, kalau saya tidak bisa ngaturnya, ya jebol saya Bapak Ibu, pasti sakit. Nah, bagaimana caranya? Yang saya pilih adalah makanan. Yang saya pilih adalah minuman, rebusan, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Di dalam makanan kita, ini adalah obat untuk kesehatan ini. Langkah pertama Bapak Ibu harus membuat ini. Goalnya adalah Bapak Ibu menjadi contoh. Terus yang kedua, Bapak Ibu mulai menciptakan yang namanya pasar. Kalau seandainya sampai 1000 kakak, seandainya saya buat minimal standar. Satu keluarga makan ayam 1 minggu sekali. 1 minggu 1 ekor. Banyak atau sedikit? Wajar ya. 1 minggu 1 ekor itu banyak atau sedikit kira-kira? Ya cukup ya. Jadi menu makannya seminggu sekali makan ayam gitu loh. Seminggu sekali makan ikan. Setiap hari makan telur. Wajib kalau telur. Ini saya tulis ayam, terus saya tulis telur. Setiap minggu berarti yang kebaca 1 kilo telurnya. Terus habis gitu ikan. Ikan setiap minggu 1 kilo deh. Saya 3 kebutuhan ini dulu. Kalau seandainya jumlah keluarga itu ada 1000, setiap minggu 1, berarti 1 bulan butuh ayam berapa Bapak Ibu? 4. 4 dikalikan per bulan loh ya. Banyak atau sedikit? Ini cuma 1 desa. Belum melayani yang lain-lain, hanya 1 desa saja fokus. Untuk melayani 4.000 ini berarti Bapak Ibu harus punya induk berapa? Ayo kemarin diingat-ingat catatannya. Berapa? 10 ekor keluar berapa per bulan? 40. Rumusnya ya, 10 keluar. Kalau saya butuh 4.000, berarti butuh induk berapa? Bapak Ibu ya. Ini rumus ya, tolong diingat-ingat. 10 menghasilkan 40 per bulan. Kalau saya butuh 4.000 berarti nambah 0, 2. Berarti ada 1.000. Berarti jagungnya butuh berapa hektar? Pak, saya ini sudah belajar. Enggak apa-apa, enggak usah ngeblank, ayo santai. Kita rileks saja. Ayo kita hitung ulang. Tenang aja. Sebentar, ayo kita hitung lagi ya. Kalau ayam 4.000 per bulan, pakannya butuh berapa kilo? 4.000 dikalikan 4. Ketemu berapa? 16 ton. Betul ya? Untuk membuat jagung 16 ton, kita kalikan 2, karena umurnya jagung 2 bulan. Berarti berapa? Seandainya 1 hektar itu keluar rata-rata di angka 6 ton, betul ya? Sudah gampangannya begitu. Berarti butuh berapa hektar? 6 hektar tanam jagung. 6 hektar tanam jagung siapa yang tanam? Bapak Ibu sendiri kuat? Tidak kuat, harus mengajak petani. Nah, dari ngajak petani ini Bapak Ibu, akhirnya kira-kira karena 32 ton ada pabrik pakan enggak di desa itu kira-kira? Ada, terpaksa ada pabrik jagung. Nah, dari sistem ini Bapak Ibu, akhirnya apa? Cuman gara-gara ayam saja, Bapak Ibu bisa menciptakan petani 6 hektar. 6 hektar itu kan bukan punya 1 orang kan? Minimal di situ ada 10 orang sampai 12 orang. Bahkan bisa lebih. Terus yang kedua di situ akhirnya ada pabrik pakan. Terus yang kedua Bapak Ibu, dengan sistem ini
ekonomi akan bergerak, berarti ada penetasan, ada yang membesarkan. Kalau kandangnya, kalau 4.000 ekor berarti butuh luas berapa? Kok kemarin belum saya ajari ya kandang ayam ya? Oke. Kandang ayam itu begini Bapak Ibu, saya buat konsep 12 meter kali 12 meter. Ini 12. Lebar kandang 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. 1,2 kali 4 ketemu berapa? 4,8. 4,8 di sini ada 3,5, 3,6, 3,6. Nah, sudah. Ini adalah untuk indukan. Ini untuk induk. Ini kapasitas Bapak Ibu dengan kandang ini 12 kali 12 itu adalah 1.000 ekor per bulan. Kandangnya modelnya tingkat. Itu 2, 3, 4. 1 meter persegi itu berisi 1 meter persegi ini berisi 20 ekor. Berarti kalau 2 meter berisi 40 ekor. 40 ekor dikalikan 4 berarti berapa isinya satu kandang? 160. Ini ada 6. Jadi total kandang 6 kali 1, 2, 3, 4. Ada 24 kandang. Induknya di umbaran di tengah. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu, ada kandang yang khusus untuk brooder, untuk oven. Pembesaran 0 sampai 1 bulan itu kandangnya dari triplek. Kalau yang lain dari bambu. Ini berjumlah 4 buah. 4 buah kandang, yang lainnya adalah untuk kandang pembesaran. Nah, kalau di total berarti ada 20 dikalikan 16 ketemu berapa? 3.200. Jadi usianya adalah seandainya ini setiap bulan bisa keluar 1.000 ekor. Jadi kalau ditanya orang, kalau saya punya produksi ayam setiap bulan 1.000, luas kandangnya berapa? Seluruh bangunan ini 12 kali 12. Besar atau kecil? Kecil. Nah, jadi kalau kita butuh 4.000 berarti butuh berapa unit Bapak Ibu kandangnya? Butuh 4 unit. Tolong, ini 4 orang yang mengelola. Jadi Bapak Ibu punya murid yang bisa menjadi peternak 4 orang dengan luasan 12 kali 12. Mudah atau susah? Mudah. Nah, tapi minta tolong Bapak Ibu yang pertama punya kandang dulu 12 kali 12 setelah 1.005 ya. 1 bulan punya penghasilan 1.000 ekor kan sudah lumayan tuh Bapak Ibu ya. 1.000 kali 40 juta dipotong separuh, yang 20 juta untuk membayari petani untuk tanam jagungnya, Bapak Ibu terima 20 juta, sudah bahagia kan? Sudah bahagia. Perjanjian tetap diingat, di pintu masuk di sini Bapak Ibu harus ditulisi penyakit dilarang masuk. Jadi orang boleh melihat, tidak boleh memegang. Nah, gara-gara kita punya ayam berarti punya pupuk sudah untuk jagungnya. Berarti ada pabrik pupuk enggak di desa? Ada unit pengolahan pupuk. Berarti ada pengangguran lagi terentaskan. Terus yang berikutnya, kita butuh telur. Ibu, telur 1 kilo, anggap aja 1 kilo berisi 20 deh, paling kecil-kecil gitu aja, anggap aja maksimal. Berarti 20 dikalikan 4 dikalikan 1.000. Butuh telur berapa berarti? 80.000. Padahal telur ayam kampung kita yang dari induk ini untuk pakannya itu yang kita tetaskan kan separuh. Baru bisa produksi 50 kali induknya 1.000 berarti 50.000. Masih kurang 30.000. 30.000 ini bisa pakai Bapak Ibu pakai ayam Arab, pakai ayam Elba, pakai ayam merah boleh.
Untuk pakan induknya sendiri Bapak Ibu, ini akhirnya ada pabrik pakan lagi. Karena apa, pabrik kemarin sudah diajari buat pakan untuk ayam petelur sudah? Bisa ya, kemarin mudah ya. Asola, jagung sama gabah. Oke ya. Nah, tujuannya kita kasih itu supaya telurnya tidak berhenti. Nah, setelah kita punya telur Bapak Ibu, coba bayangkan dulu. Ini kita kurang 30.000, sudah saya hitungkan sekali. 30.000 berarti butuh ayam berapa kalau tidak ditetaskan? Ayo coba dipikir salah satu. Ada enggak ya guru di sini? 300 ya. 300 kali 10 sama dengan kurang 30. Berarti berapa? Oh, banyak juga induknya. Oh, banyak ini. 3.000 ini makan ayam juga banyak loh Bapak Ibu. Makan induk lebih banyak dari pembesaran. Kalau pembesaran itu 1 ekor cuma butuh 4 kilo. Tapi kalau untuk induk 1 hari 200 gram. Berarti 1 bulan berapa gram? 6 kilo. 6 kilo dikalikan 3.000 berapa? 18 ton. 18 ton berarti jagungnya ini aja 16 ton. 6 hektar. Berarti untuk pakan induk berarti berapa lagi? 7 hektar. Berarti di tiap desa ada 13 hektar yang wajib tanam jagung sepanjang waktu. Jadi namanya petani jagung. Ini saya ajak nalar sama-sama. Kalau pekerjaannya nanam jagung terus menerus Bapak Ibu, tambah pinter atau enggak kira-kira? Yang membuat petani kita tidak pinter Bapak Ibu, nanam lupa. Akhirnya ilmunya itu pancet terus, betul enggak? Tetapi kalau dia fokus, akhirnya disinilah akan muncul banyak profesor. Divisi jagung di desa. Bagiannya apa? Ngurusin nanam jagung, eksperimen jagung, benih jagung, aplikasinya. Akhirnya di desa ini akan muncul orang-orang hebat yang khusus menangani jagung. Betul atau betul? Karena apa? Harga ini stabil atau enggak harga jagungnya? Stabil. Karena petani tidak pernah jual jagung loh. Karena yang dijual adalah ayam. Harga kira-kira bisa yang beli pasti? Enggak bisa. Kalau harganya sudah pasti berarti yang diperjuangkan oleh petani apa? Produktivitas. Harus meningkat. Bagaimana caranya? Nah, disitulah akan muncul ilmu pengetahuan. Yang membuat ilmu pengetahuan di sektor pertanian ini tidak bisa karena maju mundur Bapak Ibu. Naik turun baru semangat sedikit, harga murah putus asa. Akhirnya nanamnya caranya pas, balik lagi polanya. Tetapi kalau harganya sudah stabil, maka dipertahankan untuk mencapai produktivitas yang baik. Nah oke, di satu desa berarti ada 13 sampai 15 hektar jagung. Dan ini terus menerus tidak berhenti. Pabrik pupuknya berarti terus jalan atau tidak? Terus jalan. Berarti ada pekerja di pabrik pupuk. Nah, gara-gara jagung kemarin ya, gara-gara jagung berarti ada sapi. Berarti ada pabrik pupuk, ada peternakan sapi. Peternakan sapinya berarti berapa banyak kalau 13 hektar? Sedikit Pak, cuma 13 sampai 26 ekor saja. Lah itu bagian peternak. Peternakannya akan fokus. Kenapa fokus? Makanannya sudah terjamin. Nah, terus yang berikutnya ikan. 1 kilo berarti 1 bulan kali 4 kali 1000. Berarti butuh berapa? 4 ton. 4 ton Bapak Ibu berarti per bulan loh ini. Karena ikan kita ini ikan organik yang tanpa pelet, waktu pemeliharaannya bisa setahun deh saya anggap paling lama. Setahun. Berarti setahun kebutuhannya berapa ton? 48 ton. Cara ngitung paling gampang, 48 ton dikalikan 10. Berarti ketemu berapa? 48.000 dikalikan 10. Berarti ada 400
480.000 ekor yang dipelihara. 480.000 ekor ini Bapak Ibu 1 meter persegi kalau airnya mengalir isi 20. Tapi kalau airnya tidak mengalir cuma isi 10. Berarti ini dibagi 10 ketemu berapa? 48.000. 48.000 itu berapa hektar? 4,8 hektar. Kolamnya 4,8 hektar di satu desa. Embung di desa cuma berapa luasnya? Paling luas 1 hektar kan? 1 hektar untuk ngairi satu desa cukup atau enggak? Enggak akan cukup. Kalau kita tarik mundur sekarang, 4,8 hektar dibandingkan dengan 15 hektar, seberapa persen? Sepertiga. Jadi jagung yang ada dikasih kolam yang ada. Jadi semua sudah terhitung, tenang saja Bapak Ibu. Itu namanya organik, atur dan seimbang. Gara-gara ada kolam, anggap aja boleh saya bulatkan jadi 5 hektar ya. 5 hektar. Berarti untuk asolannya berapa hektar? 1,5. Saya buat rumus ini Bapak Ibu terus terang jelimet dulu. Tetapi ketika kita tahu konsep, ternyata alam itu betul-betul seimbang. Berarti luas kolam berapa? 6,5. Lahan jagungnya anggap aja sekitar 15 hektar. 15 hektar ini 13 hektar sampai ini, pas sudah. Coba bagi. Dari 13 hektar dibagi 3 berapa? Sudah ketemu Bapak Ibu. Nah di YouTube ada yang protes ke saya, Pak Bayu, siapa yang akan tanam asola sampai 1 hektar? Betul atau tidak? Ini untuk melayani 1 hektar butuh, satu desa butuh berapa hektar asolanya? 1,5 hektar. Nah dengan cara ini Bapak Ibu, keteraturan, keseimbangan akan terjadi. Akhirnya muncul pabrik pakan enggak di sini? Muncul. Untuk airnya untuk itu. Jadi nanti di desa juga ada HIPAM. HIPAM itu himpunan pemakai air ya. Lah itu nanti akan jalan. Tugasnya jualan apa? Jualan air. Irigasi. Akhirnya desa makmur enggak kalau begini? Bahagia Bapak Ibu. Cuman 3 ini aja. Ekonomi desa bergerak enggak? Bergerak. Ini belum padi, yang terakhir kan kebutuhan wajib, beras, betul ya? Seandainya satu keluarga butuh cuma 25 kilo per bulan. Satu panen berarti berapa? 25 kilo kali 4, 100 kilo. 100 kilo kali 1000, berapa ton? Ini yang paling konyol Bapak Ibu. Kebutuhan beras per desa 100 ton. Kalau gabah berarti kita kalikan 2, boleh? Berarti sekitar per panen. Lahan di desa itu tidak terlalu luas sawahnya. 200 ton dibagi, anggap rata-rata kita hitung standar nasional dulu, jangan standar kita. 6 ton per hektar. Berarti ketemu berapa luas Bapak Ibu? 200 ton dibagi 6 ton? 33. Anggaplah 35 hektar. 35 hektar khusus untuk padi saja. Artinya apa? Kalau seandainya ada padi terus dijual keluar, berarti nanti penduduknya beli atau tidak? Ini yang paling konyol dari petani. Kita sadar sama-sama. Kita tanam padi, setelah tanam padi kita dijual, betul enggak? Habis gitu petaninya beli beras. Nah, ini benar atau salah kalau begitu? Ya itu betul Pak kenyataannya. Tapi kalau nurut akal sehat benar atau salah kira-kira? Harusnya lumbung desa dibangun kembali. Sehingga apa yang diproduksi di desa itu disimpan. Ketika disimpan berarti ada harga naik turun enggak? Enggak ada.
harganya petani akan stabil. Yang membuat petani itu harganya naik turun Bapak Ibu karena dia bingung nyari perputaran uang. Oke, gara-gara padi berarti butuh sapi, betul atau tidak? Teorinya namanya teori Jisamsu 2, 3, 4. 1 hektar butuh 2 ekor sapi. Berarti sapi berapa yang harus kita tanam di sini? 70. Berarti di desa itu makan. Nah, ada ayam, ada sapi. Nah, masalahnya di desa juga butuh buah, Bapak Ibu. Saya minta maaf, Bapak Ibu yang sering ke rumah sakit jenguk saudara, sering bawa buah enggak kadang-kadang? Buahnya apa yang dibawa? Yang nanam tetangga atau yang nanam tetangga negara? Ini konyol ini. Saya minta tolong, besok kalau jenguk tetangga bawalah pisang, bawalah jambu air, jambu biji, bawalah kelengkeng, bawalah apokat, jangan bawa durian, bawalah anggur, bawalah buah-buah yang kita produksi, mangga. Di mana produksinya? Ya di desa itu. Kalau seandainya sistem ini kita jalankan, tidak usah dijual di luar, hanya dijual di desa itu sendiri, masyarakatnya makmur atau tidak? Ini yang keren. Ayo tolong mimpikan ini. Ayo menjadi pahlawan di sini, membangun desa. Kalau begini ceritanya ada pengangguran enggak di desa? Enggak ada. Saya minta tolong, walaupun hari-hari ke depan ini Pak Ibu, pengangguran akan meningkat di daerah-daerah perkotaan. Ayo yang Bapak Ibu tinggal di desa, bangun kembali desanya. Ajak mereka balik kampung, karena di desa ada lapangan pekerjaan yang tidak terbatas. Kenapa saya katakan tidak terbatas? Memenuhi kebutuhan desa saja sudah pusingnya minta ampun. Betul atau betul kira-kira? Ini belum sayur loh ya, belum saya hitung loh ya. Terus habis gitu di kota, kira-kira orang butuh makan atau tidak? Pasti atau tidak? Nah, ketika Bapak Ibu sudah pinter di sini, akhirnya tidak ada lagi tanah nganggur. Tidak ada lagi tanah yang tidak tergarap. Tujuannya sekarang mulai ekonomi desa bergerak, mulai jadi trader, mulai jadi perdagangan, kirim ke kota, bertahap. Anggaplah ekspor, walaupun di dalam negeri. Nah dari sanalah Bapak Ibu, boleh saya katakan, jadi miliarder mudah atau susah kalau begini? Perjanjian loh ya, yang jawabnya mudah harus jelasin. 3 tahun lagi kita reuni akbar lah. Tapi sudah ketemu miliarder semua. Ya bukan enggak boleh, ya boleh, tapi saya minta tolong sudah jadi miliarder semua. Karena datangnya sudah bukan lagi belajar, kan main-main. Transportnya kan habis banyak kalau yang luar daerah. Saya minta tolong satu, semua ilmu ini Bapak Ibu saya katakan, ini hidup saya. Ini hidup saya. Saya tahu per step by step. Kalau Bapak Ibu jelaskan dari kemarin sampai hari ini, sudah jelas atau belum kira-kira? Tahapan jelas atau tidak? Secara konsep sudah jelas. Ya. Saya tidak bisa jelaskan lagi lebih dari itu Pak. Kecuali satu, Bapak Ibu harus praktek. Setelah praktek, nanti ketemu dengan namanya masalah. Lah ketika ketemu dengan masalah, Bapak Ibu nanti saya masih akan latih, saya akan bimbing selama 3 tahun di dalam grup. Karena apa? Saya katakan jujur Bapak Ibu, dulu ketika saya memulai program ini, tidak ada yang mengarahkan saya. Belum ada buku, belum ada yang ngajari saya, itu loh belum ada. Saya cerita jujur, tahun 2010 saya baru tobat tidak membaca buku lagi. Kenapa saya harus tobat tidak membaca buku? Karena yang nulis buku bukan pelaku,
Paham maksud saya? Yang nulis buku itu loh belum pernah melakukan yang dia tulis. Iya, karena dia cuma jiplak fotokopi. Dari sana saya tobat tidak mau baca buku. Dan saya mulai mengambil jalur yang berbeda. Kalau biasanya saya jalan ke barat, saya jalan ke timur. Supaya salah. Saya benarkan teori Albert Einstein. Hanya orang gila yang kepingin hasil berbeda dengan cara yang sama. Kalau saya ngikuti cara buku-buku yang ada, caranya seperti itu, hasilnya apa kira-kira Bapak Ibu? Pasti gagal. Supaya cara saya bisa berhasil, saya mencoba dengan cara yang berbeda, walaupun ada konsep kemungkinan juga gagal. Dari sanalah saya merubah. Jadi rambu-rambu saya bongkar semua, saya mulai berbalik arah. Dan di sana saya membuat teori-teori yang melanggar aturan. Tahu teori melanggar aturan Bapak Ibu? Teori kalau saya yang ini orang akademisi selalu berkata satu, landasan teorinya apa? Betul atau tidak? Karena ilmu yang saya ciptakan tidak ada landasan bukunya, berarti tidak ada landasan teorinya. Coba tanyakan dulu Albert Einstein. Ketika dia membuat teori E sama dengan MC kuadrat, dasar teorinya apa? Ya belum ada karena dia yang menciptakan. Paham maksud saya? Teori ini saya ciptakan Bapak Ibu, bukan dari buku. Karena apa? Saya sudah balik 180 derajat. Kenapa saya katakan itu? Penulis bukunya belum pernah jadi petani dan sukses. Kenapa saya bisa ngajar detail sekali? Karena ini adalah hidup saya. Setiap langkah, setiap kegiatan, setiap waktu, itu yang saya alami. Sampai jenis-jenis ayam satu Indonesia itu pernah saya pelihara tahun 92 Bapak Ibu. Untuk mencari strain. Mulai ayam kedu, ayam sentul, ayam Papua, ayam mana-mana. Seluruh Indonesia. Akhirnya keputusan terakhir sehingga saya bisa menyimpulkan apa yang ada. Karena itu yang terbaik. Terus yang kedua, step by step. 300, 1005, ini adalah step by step. Ini teori ini saya buat bukan karena saya mengada-ada. Rumah saya pertama halamannya cuma 3x3 Bapak Ibu. Setelah itu saya cuma bisa nggarap 300 meter Bapak Ibu. Yang 1005 ini kenapa muncul konsep 1005? Karena di belakang training center pertama saya di Mojokerto, itu sisa ada tanahnya 1.300 meter, saya pakai bangunan 300 meter, sisa tanah 1.000 meter. Dari 1.000 meter saya ukrek gitu. Saya hitung, saya analisa bagaimana, akhirnya keluar teori 1005. Jadi ini bukan teori yang mengada-ada, karena lahannya apa adanya. Kalau Bapak Ibu tahu, dalam 1005 itu visinya apa lagi? Yang pertama, siapa yang kepengen sehat dalam hidupnya? Saya minta tolong, kerja di 1005, harus kerja sendiri. Kerja 1005 itu bukan nyuruh orang sebenarnya. Kerja pagi 1 jam, kerja sore 2 jam. Gerakannya di sini minimal 8.000 sampai 10.000 gerakan Bapak Ibu. Nanti kalau nganggur-nganggur hitung, nyabuti rumput hitung. Loh serius, ini ada 8.000 sampai 10.000 gerakan. Kita harus jalan berapa langkah itu ketemu semua dihitung nanti. Karena saya waktu itu pengangguran. Karena saya pengangguran semua saya hitung. Saya tulis. Sampai teori rumput itu sampai takut tumbuh ya karena saya puteri terus. Siapa yang pernah cinta dengan usaha pertama? Enggak usah usaha deh. Siapa yang pernah punya mobil baru pertama gitu aja. Enggak usah mobil baru lah, mobil pertama gitu. Seneng enggak? Diapakan mobilnya? Ditunggoni, dilus-lus, diputeri, betul atau tidak? Kan pertama saja kan Pak? Habis gitu kan bosen kan? Saya juga sama. Kantor saya pertama Bapak Ibu di depan kandang kambing. 3 tahun kantor saya di depan kandang kambing. Enggak apapun tamunya saya temuinya di kandang kambing.
Pameran saya apa? Ketika ketemu teman-teman saya, suguhan pertama yang keluar bukan kopi Bapak Ibu, kotoran kambing dan kotoran ayam. Apa yang saya pamerkan? Nih lihat nih, kotoran ayam saya tidak bau. Cium. Benar gitu. Dan semua orang ketika datang ke tempat training center saya pertama, goal saya cuma datang selalu berkata, kalau cuma begini saja saya bisa. Bapak Ibu datang ke sini sudah bisa bilang, kalau cuma begini saja ada? Siapa yang sudah dalam hatinya berkata begitu? Ada, itu goal saya di situ. Itu Bapak Ibu tidak usah ngomong, goal saya Bapak lihat langsung berkata, cuma begini saja saya bisa. Nanti ketika Bapak Ibu buat, tolong buat sederhana, jangan tampilkan kemewahan. Supaya apa? Orang datang langsung berkata, kalau cuma begini saja saya juga bisa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Seorang pemimpin, Bapak Ibu nanti akan jadi guru. Ketika Bapak Ibu jadi guru, guru itu ingin muridnya pinter atau muridnya tidak pinter? Kepengen muridnya berhasil atau muridnya tidak berhasil? Supaya muridnya berhasil, guru tindakan guru pertama Bapak Ibu menyediakan punggung untuk diinjak supaya muridnya bisa naik. Jadi pertama kali Bapak Ibu buat suatu tempat, nanti tempatnya Bapak Ibu harus jadi tempat pelatihan. Harus Pak. Kenapa kok harus? Sudah punya 1.005 saja, saya jamin 100%, tamunya tidak berhenti. Asal kita ngomong loh ya. Kalau kita diem aja tidak ada yang mau datang, takut. Kalau kita mau ngomong Bapak Ibu, tamunya tidak berhenti, saya jamin 100%. Dan ketika sudah tamunya datang, mereka akan lihat apa sih yang kita kerjakan. Setelah mereka lihat apa yang kita kerjakan, efek bisnisnya mereka beli. Itu efek bisnisnya. Efek lainnya, mereka bertanya sampai detail. Dan percayalah, saya jamin, Bapak Ibu akan bosan jelaskan orang. Loh iya, setiap hari suruh jelaskan A sampai Z, besok datang lagi A sampai Z, A sampai Z lagi. Sampai akhirnya Bapak Ibu jadi orang hafal enggak kira-kira? Hafal di luar kepala. Tapi percayalah, itu nanti alam yang akan mengatur. Saya bangga dengan penemuan saya ini yang saya sebut dengan integrated farming Bapak Ibu. 17 negara loh datang ke tempat saya untuk belajar. Enggak tanggung-tanggung, 17 negara. Badan-badan organik dunia itu datang ke tempat kita untuk belajar. Ilmu ngawurisasi saya. Tuh, karena enggak ada bukunya kan ngawur kan. Ingat ya, yang boleh ngawur saya. Yang boleh berkata ngawur saya. Bapak Ibu tidak boleh ngomong ngawur. Karena Bapak Ibu sudah ada pakemnya. Ini kan jadi pakem kan? Betul. Jangan kitab suci, salah. Suatu hari Bapak Ibu terus terang ya. Ada orang dari Norwegia. Itu sampai nyium kaki saya. Bule itu nyium kaki saya. Berkali-kali dia datang sombongnya minta ampun. Cerita selangit pokoknya dia. Saya bilang, sudah. Lihat kandang saya saja. Begitu dia diantarkan anak-anak, lihat ke kandang ini di kampus. Begitu dia lihat di sana, wow ini yang saya cari. Gitu. Begitu dia ngomong yang cari-cari, dia datang langsung minta maaf. Duduk di depan kaki saya difoto sama anak-anak itu. Sampai sekali-sekali bule harus menghormati orang Indonesia. Itu bangga saya. Bukan bangga karena saya diagungkan, bukan. Berarti ilmu orang Indonesia itu bisa lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, ketika saya menjelaskan konsep, ini saya minta maaf ya, lengkap semua kan tidak mungkin saya ajarkan. Yang konsep di dalam keyhole. Keyhole itu sederhana, 3x3, tapi ilmunya itu dalam. Ada profesor waktu itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau dia profesor. Datang di acara saya ngajar, langsung dia, stop Pak. Oh orang profesor tegas jawabnya, stop, saya kaget. Yang lain bilang, Pak itu Pak Prof Pak gitu, Pak Profesor gitu. Terus ada apa Pak? Stop, jangan ngajar lagi.
Terus dia telepon seluruh kepala dinas. Ayo datang ke sini belajar. Oh ternyata dia ngundang. Langsung kepala dinas dan bupati diundang, disuruh datang. Apa kata-katanya beliau pada waktu itu? 38 tahun saya mencari ilmu ini, justru saya dapatkan hari ini. Saya ulangi Bapak Ibu, ini profesor ahli tanah Indonesia, keliling dunia untuk belajar ilmu ini. Dan dia bersyukur sekali, akhirnya dia mendapatkan ilmu itu. Walaupun setelah dapat ilmu itu tidak lebih dari 4 tahun dia sudah meninggal, tapi dia sudah bahagia. Dia bisa panggil seluruh kepala dinas, panggil jajaran, ayo belajar. Itu waktu di Tobelo. Saya minta tolong, apa yang Bapak Ibu pelajari ini bukan ilmu biasa. Cuman saya menyampaikannya saja pakai cara desonisasi. Tahu ya, ilmu deso kan ya? Kampung, ilmu kampungan ilmu saya ini. Tidak ada ilmunya malah. Ada ilmunya enggak ini kira-kira? Udah ada, cuma cerita saja. Tapi saya minta maaf, ini hidup saya. Saya sudah menjalaninya berkali-kali. Dari nol sampai jadi, dari nol sampai jadi, dari nol sampai jadi. Dan ini bukan sekali. Jadi kalau cerita untuk jadi miliarder, itu sudah saya lakukan dulu berkali-kali. Saya masuk daerah terpencil yang tidak ada apa-apa, yang nothing, saya bangun dari nol sampai jadi. Setelah jadi saya tinggal. Setelah jadi saya bangun lagi dari nol lagi, saya bangun sampai jadi saya tinggal. Akhirnya tambah pintar atau tidak? Tambah khatam. Sudah di luar kepala, betul atau tidak? Saya minta tolong, Bapak Ibu harus karena ini ya di atas ya. Sebelum tanya jawab saya tanya, ada yang impossible enggak kalau sudah dengar cerita ini? Semua nyata? Nyata. Enggak ada yang bim salah bim? Tidak ada dusta di antara kita ya. Saya minta tolong, saya sudah berhasil. Saya sudah melakukannya dan berkali-kali. Saya memberi waktu untuk membimbing Bapak Ibu di dalam grup. Tugasnya Bapak Ibu cuma satu, tolong dilakukan. Betul ya? Bagi orang luar Bapak Ibu, jalan pertanyaan itu adalah melewati Shirathul Mustaqim. Saya katakan jujur, tidak mungkin berhasil kalau caranya tidak dirubah. Setelah Bapak Ibu ikut pelatihan ini, Bapak Ibu bisa membandingkan enggak dengan pertanian yang sebelumnya? Kenapa petani-petani di luar pasti gagal? Tahu alasannya kira-kira? Karena mereka hanya parsial. Sendiri-sendiri, betul atau tidak? Nah, kalau di sini kita tidak akan pernah berhasil kalau tidak dalam satu lingkaran. Saya tidak akan terus mengajar Bapak Ibu, ke depan juga pelatihan akan berhenti dan kita akan berganti nanti. Habis ini tugas saya adalah Bapak Ibu membuat, tugas saya akan nego dengan pemerintah untuk membukakan pasarnya Bapak Ibu. Tapi tolong, jangan putus asa dulu, jadi miliardernya masih saja. 3 tahun ini kerja yang keras, kerja yang serius, jangan ngitung untung rugi dulu, yang penting cukup untuk hidup, betul ya? Terus ke depannya kalau sudah pinter, nanti saya akan bukakan pasarnya. Saya kepengen Indonesia bisa ekspor. Saya kepengen, coba bayangkan ya, setiap desa bisa mandiri kayak gini aja sudah bahagia enggak jadi presiden kira-kira presidennya, bukan saya loh ya. Pak Prabowo bahagia dulu kan? Ayo coba bahagiakan pemerintah, sekali-sekali rakyat bahagiakan pemerintah gitu loh. Biar tobat. Selama ini rakyat selalu disalahkan, bantuan digerojok, enggak pernah berhasil. Dikasih bantuan sapi, tinggal tamparnya. Dikasih bantuan pupuk, habis. Dikasih macam-macam. Sekarang, ayo petani tidak boleh direndahkan. Bilang saya tidak butuh bantuan dulu. Tidak butuh bantuan dulu. Nanti kalau sudah waktunya boleh. Tujuannya satu, kenapa sih bantuan itu selalu gagal? Karena jatuh di tangan orang yang tidak tepat.
Kalau Bapak Ibu sudah buat tanamannya sudah ditanam, sudah bagus, terus dikasih pupuk yang tepat, berhasil atau tidak? Berhasil. Sama. Basic ini loh, jalankan dulu. 1.005 ini loh, sampai 1.005 saja, jalankan dulu. Sampai clear, sampai bulat, sampai jadi. Setelah itu, pemerintah seandainya mau support, ini langsung boom Bapak Ibu. Betul-betul. Ilmunya sudah ada. Dan yang sekarang ini, selama ini Bapak Ibu, pemerintah minta maaf ya. Kenapa Bapak Ibu harus berbayar? Saya minta maaf sekali. Dulu pelatihan saya gratis. Yang datang itu minta maaf. Orang-orang yang ngawur-ngawur itu loh. Sudah pelatihan minta disangoni lagi. Iya, ini serius. Karena itu kalau yang ngirim itu dari pemerintah, saya itu maju mundur ngajar. Kenapa? Ya paling-paling cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Paling cuma tepuk tangan, bagus gitu aja kan. Habis gitu ya tidak dikerjakan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mau bayar, sudah mau keluar uang, datang ke sini, ya minta tolong, hargai sendiri uangnya Bapak Ibu. Saya minta tolong dikerjakan. Setelah Bapak Ibu kerjakan ini, saya juga akan bekerja di sektor yang lain. Sehingga nanti kita ketemu di tengah-tengah. Ketika Bapak Ibu sudah tumbuh, bukakan jalannya supaya Bapak Ibu jadi besar. Setuju kira-kira? Mulai, pulang dari sini segera action. Nanti di grup laporkan, baik, buruk, jelek, kurang, laporkan. Jangan malu. Pasti, kendala pasti Bu, laporkan. Oh di grup itu semua Bu, semua masalah. Yang jawab bukan saya. Yang jawab itu temannya Bapak Ibu senior-senior ini. Paling kalau pertanyaannya yang kurang bermutu ya minta maaf, kadang-kadang jangan kasih pertanyaan anak TK gitu. Jadi jangan tanya teori yang tidak penting. Kalau teori yang tidak penting mereka jawab baca lagi atau lihat lagi YouTube-nya gitu teman-teman gitu. Pertanyaannya itu lakukan. Kalau gagal ini loh masalahnya kenapa? Nanti teman-teman yang akan jawab sudah. Nah kalau itu dihargai. Pak ini kendalanya setelah saya buat ini kok jadinya begini, laporkan di grup. Nanti teman-teman yang akan bahas. Panennya kayak apa, nanti akan saling supporting. Di dalam grup Bapak Ibu ada petani biasa, ada yang dokter, ada yang profesor juga di dalam situ. Ada yang dokter, ada yang dari tentara, dari ABRI, semua ada di sana. Dan mereka akan saling support. Saya luar biasa, saya menghargai grup ini Bapak Ibu. Mereka biarpun dengan titel yang berbeda-beda, mereka saling supporting. Ada peraturannya, nanti Pak Bambang yang akan ngasih peraturan di grup ada, tolong dibaca, jangan ngasih stiker. Tolong ya, jangan kirim stiker. Ngirim stiker 3 kali, hilang. Terus yang kedua, jangan bicara di luar topik, hilang kena Pak Bambang. Karena grup kita sudah ratusan orang Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan topik yang kita lakukan.